Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang beranggotakan 3 orang, yaitu Galuh Rizka Kinanti, Muhammad Ridwan, Indah Fitri Handayani, pada mata kuliah Masailul Fiqh dan pada dosen pengampu Bapak Nikmal Faiz AS MPD. Di sini kami ingin membahas tentang zina dan status anak yang lahir dari zina. Tanpa basa-basi, langsung saja kita pada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok C ingin memaparkan materi tentang zina dan status anak yang lahir dari zina. Yang pertama yaitu zina sebagai kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina overspel diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Buku 2 yang merupakan kejahatan zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284 dan bab 6 buku 3 yang termasuk jenis pelanggaran mengungkapkan atau mempertunjukkan suatu yang bersifat porno, pasal 532 sampai 535. Melihat ketentuan pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina overspel yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang dalam hal pasangan yang disetubui belum menikah, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku medepleger. Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah menikah. Yang kedua yaitu pengertian zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhah. Delik perzinaan ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah, ghairu muhsan, didasarkan pada ayat Al-Quran, yakni didera 100 kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempar batu. Rajam adalah melempari penzinaan muhsan dengan batu sampai memenuhi ajalnya. Yang ketiga yaitu hukuman bagi pelaku zina. Perzinaan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita dan dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktik penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, pidana di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Dalam tindakan kejahatan yang terjadi secara umum, selalu melibatkan dua pihak sentral, yakni pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pelaku biasanya merupakan pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan korban, baik dari segi fisik ataupun dari segi yang lainnya. Dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah, ghairu muhsan, didasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu didera 100 kali, sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam adalah melempar penzina muhsan dengan batu sampai menemui ajalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rizka Kinanti, NPM 1901010028. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya ingin melanjutkan membahas materi tentang status pernikahan orang yang berzina dan status anak yang lahir akibat dari zina. Untuk materi yang pertama yaitu status pernikahan orang yang berzina. Para ulama dari keempat mazhab berpendapat bahwa membolehkan perkawinan antara dua insan yang telah berzina sebelumnya dan tidak perlu untuk mengulangi akad pernikahannya setelah sang perempuan tersebut melahirkan anaknya. Mayoritas ulama juga memberikan catatan tentang hal tersebut.
menurut Imam Hanafi, jika si perempuan yang berzina tersebut terbukti tidak hamil, maka akad pernikahannya sah. Dan jika perempuan tersebut terbukti hamil, maka akadnya juga sah, tetapi sang suami tidak boleh menggauli istrinya hingga ia melahirkan anaknya tersebut. Untuk pendapat yang kedua yaitu menurut Imam Maliki, tidak boleh menikahi seorang perempuan yang berzina kecuali setelah berlalu 3 bulan atau 3 masa haid. Kurang dari itu maka pernikahannya tidak sah, maka perkawinannya batal, dan baik hal tersebut tidak tergantung baik si perempuan sedang hamil ataupun belum. Untuk pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa boleh mengawini perempuan yang berzina dengan 2 syarat, yaitu setelah masa iddahnya selesai atau sampai si perempuan melahirkan dan si perempuan bertobat dari perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu status anak yang lahir akibat dari perzinahan. Terkait masalah ini, terkait tentang masalah status anak yang lahir akibat dari perzinahan, terdapat 3 pendapat yang mengatakan tentang hal tersebut. Pendapat yang pertama yaitu menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah, maka si anak sah dinasabkan kepada ayahnya. Pendapat yang kedua yaitu jika si anak ini lahir sebelum 6 bulan dari setelah pernikahan, maka dinasabkan kepada ibunya. Karena hal tersebut ditakutkan jika ibunya diduga melakukan hubungan dengan orang lain, sedang batas waktu kehamilan paling kurang adalah 6 bulan. Dan anak ini tidak bisa langsung dinasabkan kepada ayahnya kecuali si bapak menyatakan dengan tegas bahwa anak ini memang adalah benar-benar darah dagingnya. Terus selanjutnya untuk pendapat selanjutnya itu menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada ayahnya atau suami dari ibunya tanpa mempertimbangkan waktu dari masa kehamilan si ibu. Berdasarkan dari ketiga pendapat di sini, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan nasab dari anak yang lahir akibat zina, apakah bisa dinasabkan kepada ayahnya atau kepada ibunya, dapat dilihat atau dapat ditentukan dengan melihat kehamilan dari si ibu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.